Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Saudara Surya, saya mohon izin untuk mengobservasi di kelasnya jenengan. Nah, ini sebelum jenengan observasi, saya akan percakapan observasi dulu, oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, jenengan nanti tujuan pembelajarannya apa ya? Karena nanti saya akan mengajar PKN, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan nanti adalah mengidentifikasi norma yang ada dalam masyarakat, terus pelaksanaan hak dan kewajiban, dan beserta contohnya. Kemudian yang kedua, misalkan area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi yang misalkan di kelas itu yang hendak jenengan capai itu apa maksudnya? Untuk di kelas itu saya menggunakan pembelajaran secara berkelompok ya. Karena itu memudahkan saya untuk diferensiasi berarti ya. Pengelompokan itu ya nanti PSI. Dan PSI ya. Strategi yang disiapkan. Strategi yang saya persiapkan adalah yang pertama adalah materi-materi yang akan saya jelaskan di sana, tapi nanti anak-anak yang akan lebih aktif dalam pembelajarannya. Oke, baik. Terima kasih Us. Ini catatan observasinya. Nanti kita ketemu di kelas ya Ustazah ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang norma. Adakah yang kemarin sudah membaca norma? Belum. Oke. Belum ya, nanti kita belajar berarti ya. Norma yang ada di masyarakat ini. Nah, sebelum itu kita akan melakukan tepuk 1 sampai 5 ya. Tapi bukan tepuk tangan di mejanya. Biar kita senam jari. Oke, boleh dimulai. Tepuk 1. Nah, lagi sampai jarinya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, lagi diulangi yang tepuk 5 ya. Tepuk 5. Belum kompak. Oke, enggak apa-apa. Nah, sebelum itu Ustazah minta teman-teman berkelompok sesuai kelompoknya Ustazah dulu. Silakan berpindah, Ustazah kasih waktu 5 menit.
kelompok yang Ustazah pilih. Ustazah itu sampai 5 ya. 1, 2, ya. 3, ayo. 4, ya. 5. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Di bawah boleh Kak Ustazah? Di mejanya dulu ya. Oke, ayo. Di meja masing-masing. Sudah? Yang belum silakan ke meja sana. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sudah? Sebelum pelajaran Ustazah mau melakukan mindfulness dulu. Apa itu mindfulness? Nah, yang Ustazah pilih sekarang adalah Ustazah minta teman-teman berhadapan 2 orang. Saling berhadapan. Saling berhadapan 2 orang. Sudah? Tugasnya adalah, sudah, ayo Mbak Fari. Tugasnya adalah saling bercerita tentang apa yang terjadi tadi pagi. Waktunya 1 menit. Tadi pagi di rumah. Silakan kalian ceritakan apa yang terjadi tadi pagi di rumahmu. Ternyata kakakku yang ketiga datang. Silakan Mbak Fari cerita sama Mbak Fari. Apa yang terjadi tadi pagi? Kenapa? Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Oke, stop. Stop ya. Stop. Sudah, Mbak. Sekarang sudah minta coba 1 orang. Apa tadi yang kamu ceritakan sama Mbak Sani ya, yuk. Tadi pagi kamu ngapain aja? Ya, apa? Bangunnya jam berapa? Bangunnya jam berapa? Jam 4. Masya Allah. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, sedikit saja kita menceritakan apa yang terjadi di pagi hari. Itu membuat kita itu terasa plong gitu ya. Barangkali yang tadi pagi sudah dimarah-marahin karena belum bangun-bangun misalnya, dibangunkan susah. Nah, kalau sudah diceritakan sama temannya nanti bisa plong rasanya, bisa lega gitu ya. Oke, selanjutnya Ustazah tadi sudah menyampaikan kalau hari ini kita akan belajar apa tadi? Norma. Apa sih norma? Ada yang tahu nggak? Aturan, pinter. 10 poin. Norma itu aturan. Aturan yang ada di mana? Dimanapun. Di kelas. Di kelas. Apalagi? Di Indonesia. Di Indonesia. Kota. Di kota. Di masyarakat. Oke. Yang menjawab 5 poin. Norma itu adalah aturan yang ada di masyarakat. Nah, sekarang teman-teman semuanya, kalian mempunyai tugas dari Ustazah. Tugasnya apa? Kita literasi dulu. Kita baca yang tentang norma. Mengenal norma dalam masyarakat ya. Silakan dibaca dulu. Waktunya 10 menit. Norma-norma yang ada di masyarakat. Halaman berapa? 53. Nah,
Silakan dibaca dulu teman-teman. Waktunya 10 menit. Nanti silakan disampaikan apa yang sudah kalian baca. Per kelompok nanti Ustazah akan minta untuk berbicara ya, apa yang sudah dibaca. 10 menit ya. Berbicara ya, apa yang sudah dibaca. 10 menit ya. Nanti tiap kelompok satu orang menceritakan apa yang sudah dibacanya. Mohon maaf, ini bisa Ustazah pakai? Oke, nanti kita lempar penggantinya bola ya. Kelompok yang Ustazah lempar ini harus siap menyampaikan apa yang sudah dibaca. Nanti secara bergantian teman-teman lemparkan kelompok. Baca dulu norma-norma yang ada di masyarakat. Nanti teman-teman bercerita. Sudah sampai norma? Adakah kelompok yang sudah selesai membacanya? Belum ya? Siap ya? Oke, siap. Sudah siap semuanya. Kelompok yang Ustazah lempar ini anggap bola ya. Gak berat kok insya Allah. Insya Allah gak berat. Jadi kalau sudah Ustazah lempar, dia wajib satu kelompoknya itu menceritakan apa yang sudah dibaca. Kita mulai. 1, 2, 3. Nah, kelompok itu yang betul. Siapakah yang akan menceritakan apa yang sudah dibaca? Ayo, silakan. Berdiri dulu, siapa yang berbicara? Mana jangan, satu aja. Yuk. Yuk, silakan. Poinnya yang paling banyak ya. Oke, siapa? Mbak Sofia, ya Mbak Sofia. Ya, ayo. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang berkata halus atau kasar, aturan Sudah dibaca tadi? Apalagi? Sudah. Oke, silakan kamu lemparkan dulu.
25 poin untuk Mbak Sofia. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oh, tepuk Yang lainnya 20 ya. Oke, silakan dilempar ke kelompok yang lain. Bebas. Bebas silakan. Kemana? Nah, kelompok yang Mbak Sani, ayo. Siapa yang menceritakan apa yang sudah dibacanya? Bahasa sendiri. Wah, banyak. Masya Allah, ayo. Di situ aja. Ini siapa ini jadinya? Ini Masya Allah ya, kelompoknya itu rebutan. Aku aja yang baca. Nah, yang berdiri berarti ya Mbak If. Mengenal norma-norma. Mengenal norma-norma dalam masyarakat. Apa yang terbayang dalam pikiran kalian ketika mengenal kata norma? Bahasanya sendiri saja Mbak If, enggak apa-apa. Sudah. Bahasanya sendiri kan? Tetap gitu. Apa yang sudah kamu baca tadi? Norma adalah aturan atau ketentuan yang menentukan suatu kelompok atau warga komunitas. Dalam hal ini, keluarga baik dalam keluarga komunitas maupun negara wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Terus norma di sini normanya ada 4. Terus norma-norma dalam masyarakat, norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum. Kesusilaan. Dan norma hukum. Oke, sudah. Terima kasih. 25 poin buat yang baca ya. Kalau yang enggak, buat yang menyampaikan ya, juga menyampaikan kelompoknya dapat. Lebarin Mbak If ke kelompok yang lain, ayo. Yang belum, tinggal kelompok ini yang belum. Ayo. Mbak If, Mbak If, udah Mbak If. Oke, kelompok sini siapa? Ini rebutan juga. Mbak Ira. Oh, rebutan nggak mau bolanya ya. Sampaikan apa yang sudah kalian baca. Itu aja. Ayo. Ini ada berapa? Oke, sudah. Sudah teman-teman semuanya. Nanti tugasnya terakhir waktu pulang ya, sebelum pulang dikumpulkan. Nah, teman-teman semuanya, setelah apa yang kalian lakukan tadi, yang sudah mengerjakan membuat peta konsep, membaca atau literasi, teman-teman semuanya ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang apa saja? Apa yang kita pelajari hari ini? Nah, apa namanya itu? Aturan yang terikat dalam suatu masyarakat. Oke. Nah, kita hari ini belajar norma. Norma-norma yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu ada 4 norma apa saja? Norma kesopanan, agama, kesusilaan, sama norma hukum. Norma kesopanan, misalnya kalau di Jawa ya, contohnya apa? Kalau ada orang tua yang lagi duduk, kita lewat, kita harus ucapkan apa? Permisi. Itu adalah norma kesopanan. Tiap daerah itu berbeda, tiap negara itu juga berbeda. Kadang misalnya kalau kita, mohon maaf, kita kalau di Jawa, kalau ngobrol kita harus ngapain? Menatap lawan bicara ya, kecuali kita, kalau kita ngobrolnya sama Rizal beda ya, Jawa harus menunjukkan pandangan. Itu tiap daerah juga berbeda. Nah, norma kesopanan tadi sanksinya apa? Kalau kita melanggar norma kesopanan, ditegur. Terus diapakan? Misalnya dia sukanya ngomong kata-kata kasar terus, diapakan sama teman-temannya? Dikucilkan. Jangan dipukul. Dikucilkan gitu ya. Iya betul. Misalnya kita ngomongnya nggak sopan banget sama dia karena nggak terima, akhirnya dipukul sama temannya. Misalnya kayak gitu. Itu ya. Itu norma kesopanan. Kalau norma agama, contohnya kalian nggak sholat, sanksinya apa? Dosa. Habis itu
Diapain? Ditegur orang tua. Itu norma agama. Sekarang norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu biasanya akan menimbulkan di dalam diri kita sendiri rasa sedih, kecewa misalnya ya. Nah, contohnya apa? Misalnya kita berbohong. Apa yang kamu rasakan kalau berbohong? Panik, cemas. Cemas. Betul, itu adalah sanksi yang ada di norma kesusilaan. Nah, yang paling kelihatan itu adalah norma hukum. Contohnya norma hukum apa? Melanggar norma hukum? Oh, itu sanksinya di penjara. Contohnya. Bullying. Nah, misalnya bullying. Akhirnya di penjara gitu ya, karena mungkin bullyingnya sudah sangat keterlaluan atau berlebihan. Nah, tidak membayar pajak, maka dia akan mendapatkan sanksi kan dari pemerintah. Apalagi misalnya motornya nggak ada platnya misalnya, pasti akan langsung diberhentikan sama polisi. Nah, itu pencuri akan dipenjara. Itu sanksi norma hukum. Oke, sudah. Nah, sekarang kita refleksi. Ustazah nanti akan memberikan satu kertas. Tugasnya kalian adalah menuliskan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Sedikit saja tentang apa yang kamu pelajari hari ini. Iya. Sedikit aja yang kalian pelajari tentang apa hari ini. Kalian hari ini belajar apa? Tentang apa? Kan sedikit ya. Saya kasih nama. Yang satu. Ya, di bagian hijaunya. Di bagian hijaunya ya. Tulis. Sudah ya. Hari ini kalian belajar tentang apa? Belum? Ya. Tuliskan yang kita pelajari. Berapa orang? Nah, Putih boleh, hijau boleh. Oke, waktunya 1 menit. Habis itu kumpulkan lagi saja. Kalian tulis saja apa yang sudah kalian pelajari. kasih nama. Gak usah banyak-banyak. Saya dikasih nama. Gak usah. Apa tadi, Us? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kalian hari ini sudah belajar tentang apa? Sudah, langsung kumpulkan ke Ustazah. Mata pelajarannya. Kamu habis tadi belajar apa saja? Itu apa kamu pilih? Jadi Al-Quran. Terus. MPKN. Oh, MPKN. Ya sudah, gak usah banyak-banyak, gak apa-apa, langsung kumpulkan. Oke, 1. Ini sudah. Langsung ke Ustazah. Terima kasih. Oke, yang dipelajari Mbak Kaila tentang norma, sanksi norma, contoh norma. Saya hari ini Mbak Morentia belajar tentang Mbak Kinan, mohon maaf. Mbak Kinan, saya hari ini belajar tentang norma. Saya senang sekali. Senang apa? Sudah mengetahui ya norma-norma dalam masyarakat. Oke. Ini siapa tadi ya? Mbak Ivi. Mbak Ivi belajar tentang norma, sanksi norma, contoh norma, dan pelanggarannya, pengertian. Hari ini saya belajar tentang norma, Mbak Sofia. Yang lain? Tidak. Oke, yang lain nanti bisa bacakan di rumah ya. Tidak yang lain? Ayo, sudah. Sudah. Sudah semuanya, Dok? Sudah semua? Yuk, sudah. Oh, banyak yang dipelajari. Oke. Ayo. Sini, bisa saya yang ambil.
evaluasi untuk hari ini. Minggu depan kita belajar tentang hak dan kewajiban kita dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan lainnya gitu ya. Nah, untuk hari ini cukup pelajaran sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Surya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi saya sudah melihat ketika observasi di kelasnya panjenengan. Kalau saya melihat dari proses pembelajarannya, semuanya sudah terlaksana dengan baik ya. Dari pembukaan, apresiasinya itu juga, kemudian di situ juga sudah ada PSE-nya gitu nggih. Semuanya sudah terlaksana ya. Terus sudah jenengan lakukan dengan baik terhadap anak-anak. Dan saya lihat juga anak-anak juga ini ya antusias bertanya, dan ya saya lihatnya hiduplah kelasnya jenengan itu, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian yang saya tanyakan di sini, oh ya sebelumnya tujuan pembelajarannya juga sudah jenengan sampaikan juga, yaitu berkaitan dengan ini ya norma yang ada di masyarakat. Iya, pengertian dari norma yang ada di masyarakat serta hak dan kewajiban ya. Iya. Hak dan kewajiban. Nah, yang saya tanyakan setelah jenengan proses mengajar tadi, bagaimana perasaannya jenengan sekarang itu? Perasaannya senang sekali Ustaz. Karena kalau kita belajar anak-anak bahagia, otomatis gurunya juga bahagia gitu. Ya, senang sekali ya. Karena kemarin kan itu ya jenengan memikirkan bagaimana caranya untuk anak-anak ini supaya tertib gitu ya. Tertib dan aktif. Tertib dan aktif ternyata alhamdulillah gitu. Iya. Kemudian yang kedua ini ada kendala ya yang jenengan alami ketika proses pembelajaran? Sebenarnya kalau setiap pembelajaran yang saya lakukan itu mesti ada kendalanya. Bagaimana caranya nanti saya bisa meminimalisir kendala itu. Terutama kalau memanage waktu itu. Kalau saya sudah sama anak-anak itu kadang kan lupa waktu itu kok cepat sekali gitu loh Ustaz. Jadinya saya ya intinya kalau untuk kendala pembelajaran, kalau pengen yang sesuai gitu ya, sesuai sama kita, misalnya pembelajaran yang menarik, anak-anak aktif itu, waktu itu kadang nggak terasa sudah habis gitu, padahal kita belum selesai pembelajarannya. Nah itu mungkin kendala yang sering saya alami di dalam pembelajaran seperti itu. Iya, begitu ya. Iya, karena kemarin juga saya melihat ada satu aktivitas yang belum terlaksana ya, seperti presentasi itu ya. Padahal kan sudah dibentuk kelompok-kelompok yang diferensiasi produk ya, literasi, tentang ada yang membuat peta konsep, ada yang membuat tulisan deskripsi, tulisan narasi begitu ya, tapi belum sempat untuk dipresentasikan. Ya itu mungkin kendalanya. Terus mungkin ada pengalaman baru apa yang jenengan dapatkan ketika saya mengobservasi panjenengan tuh. Pengalaman barunya itu biasanya kalau mengajar itu kita didampingi oleh orang lain itu kadang kerasa tidak nyaman gitu loh. Yang jelas itu ke situ. Jadi memang pengalaman barunya akhirnya bagaimana caranya saya bisa membuat anak-anak itu di kelas tetap nyaman meskipun ada orang lain di situ. Itu mungkin pengalaman itu yang saya sampaikan ke anak-anak nanti, biar kalau ada siapapun waktu saya misalnya mengajar, kalau ada orang lain yang masuk misalnya, mereka tetap nyaman dengan kondisinya, dengan pembelajarannya pada saat itu. Iya. Dan mungkin ini ya, kalau tambahan mungkin itu ya, ketika di observasi, kalau dulu itu kan semua diobservasi ya, tidak yang satu aspek atau beberapa aspek yang harus
yang harus dilihat atau yang harus dikembangkan kan gitu ya. Kalau dulu kan semuanya ya, sehingga kita juga mikir semua. Kalau sekarang kan ya alhamdulillah ya, hanya beberapa aspek yang kita fokuskan gitu ya. Ya itu aja ya. Terus ini ya, kemudian mungkin ada dari segi pengalaman jenengan proses belajar kemarin dan yang saya mengobservasinya itu tindak lanjutnya itu bagaimana ya? Tindak lanjutnya yang pertama karena yang itu ya sudah, karena pada saat itu waktu yang bukan waktu yang kurang ya, berarti kita yang belum bisa memanage waktu dengan baik. Itu saya akan lebih belajar lagi, terutama untuk memanage waktu, bagaimana caranya membuat pembelajaran itu pas gitu, meskipun dengan kondisi apapun gitu. Kadang kan ada situasi atau kondisi yang ternyata kita sudah menyiapkan 2 Agustus, ada situasi yang menyebabkan kita harus kehilangan waktu gitu, kayak gitu. Mungkin itu yang untuk diminimalisir sama nah ini harus kreatif mencari bagaimana caranya mindfulness, terus bagaimana anak-anak itu ice breathing-nya biar kreatif gitu. Anak-anak kalau tiap hari ber-ice breathing-nya sama kan bosan. Nah itu saya harus mencari banyak literatur yang lain mungkin di internet kan banyak, nah mungkin akan digunakan di situ. Terima kasih banyak saudara-saudara atas atas waktunya ya. Atas waktunya saya observasi, kemudian juga pasca observasi ini semoga kedepannya kita juga proses pembelajaran lebih baik lagi, kemudian tetap berhamba atau kepada anak gitu ya. Jadi berpusat pada siswa ya, berpusat pada siswa. Jadi siswa yang lebih aktif kita sebagai fasilitator gitu ya. Semoga lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau Bu Titi ini yang tiga saya. Ini yang angkatan 7 beliaunya. Iya, ini yang Jadi sudah selesai PPG. gimana Bu Titi? Gimana? Iya. Gimana Bu Titi perasaannya akhirnya? Plong. Mulai dari pra, kemudian observasi sampai pasca. FPP yang yang di file aja dan saya lagi sudah nyerang lapis. Iya. Yang enggak punten. Kehadiran saya ada maknanya Bapak. Iya.